Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ana Widyastuti. Hari ini saya akan berbagi materi tentang buku saya yang berjudul Kiat Jitu Anak Gemar Baca Tulis. Penerbitnya adalah Elek Media Komputindo. Pada dasarnya, materi dalam buku ini adalah membantu para orang tua dan guru membuat anak itu pandai membaca dan menulis dan sekaligus gemar baca tulis. Nah, ini walaupun kecil bukunya, tetapi isinya sangat padat. Bab pertama adalah tentang membaca. Apa itu membaca dan seberapa pentingkah? Kemudian, apa manfaat membaca? Kapan mulai menstimulasi dan mengajarkan membaca? Stimulasi pra membaca atau pre-reading skills. Trik mengajarkan membaca pada anak, kemudian memilih tip buku dan buku untuk anak, buku cerita. Kemudian tip-tip bagi keberhasilan keterampilan membaca anak. Kemudian pendekatan-pendekatan terhadap literasi dan membaca. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan sebelum mengajarkan membaca? Kesulitan dan kendala dalam mengajarkan anak belajar membaca. Kemudian bagaimana mengatasi anak yang mengalami kesulitan membaca permulaan. Karena membaca permulaan itu membaca awal untuk anak-anak, terutama anak-anak prasekolah atau anak usia dini. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan membaca anak itu apa saja. Kemudian tahap membaca kelas tinggi, kemudian permainan pendukung keberhasilan membaca. Di bab 2 ada menulis. Apa itu menulis dan seberapa pentingkah? Kemudian manfaat menulis. Kapan bisa mulai menstimulasi dan mengajarkan menulis? Setelah itu stimulasi pra menulis, pre-writing skills. Kemudian tip-tip memilih alat tulis untuk anak. Tip-tip bagi keberhasilan keterampilan menulis anak. Trik mengajarkan menulis pada anak. Kemudian tahapan perkembangan menulis anak itu apa saja. Lalu kesulitan dalam pembelajaran menulis dan mengatasi kesulitan dalam belajar menulis. Nah, yang terakhir ini di bab 2, permainan pendukung keberhasilan menulis. Jadi nanti diuraikan permainan-permainan apa saja yang mendukung keberhasilan menulis. Kemudian di bab 3, pembelajaran multiliterasi. Kemudian multiliterasi, pembelajaran multiliterasi, membaca dan menulis. Nah, ini prakatannya. Lalu membaca, apa itu membaca dan seberapa pentingkah? Ini di bab pertama ya. Gemar membaca akan memunculkan imajinasi dan kreativitas tiada batas. Di sini apa sih membaca itu? Gitu. Di sini ya di bab pertama. Salah satu fungsi tertinggi otak manusia dari semua makhluk di dunia adalah kemampuan membaca. Nih, kenapa banyak dasar-dasar kenapa sih kita harus mengajarkan membaca sedini mungkin gitu. Tetapi pada prakteknya kalau di Indonesia itu banyak yang suka memaksa anak membaca, padahal itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau anak-anak yang sudah gemar membaca, ini menurut penulis buku 99 Ways to Get Kids Love Reading, Marilyn Hart mengatakan, anak-anak yang gemar membaca akan mampu mengembangkan pola berpikir kreatif dan diri mereka. Mereka tidak hanya mendengar informasi, tetapi juga belajar untuk mengikuti argumen-argumen yang kaya dan akan mengingat alur pemikiran yang beragam. Nah, ada juga menurut Glenn Doman, beberapa alasan mengapa anak-anak harus belajar membaca ketika usia mereka sangat muda, yaitu yang pertama, hiperaktivitas seorang anak usia 2 atau 3 tahun diakibatkan oleh kehausan akan pengetahuan. Jika dia diberi kesempatan untuk memuaskan dahaga tersebut, sekurang-kurangnya untuk sementara hiperaktivitas akan berkurang, sehingga lebih mudah baginya untuk mengenal dunia sekitarnya di mana ia bergerak tentang alam fisik dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kemampuan anak untuk menyerap informasi pada usia 2 atau 3 tahun berada pada puncaknya. Ingat bahwa anak usia dini adalah masa golden age. Jadi
85% itu cepat menyerap pengetahuan. Kemudian yang ketiga, jauh lebih mudah mengajar anak membaca pada usia ini daripada usia-usia lainnya. Yang keempat, anak-anak yang diajari membaca pada usia yang sangat dini, dia lebih mudah menyerap informasi daripada anak yang ketika mulai belajar sudah mengalami frustasi. Anak-anak yang mulai belajar masih muda cenderung lebih mudah mengerti. Intinya lebih mengerti, lebih paham ya, gitu ketika usia dini. Kemudian anak-anak yang belajar membaca ketika usianya masih sangat muda cenderung membaca lebih cepat. Nah, ini lebih cepat dan lebih paham dibandingkan dengan anak-anak lain yang tidak senang atau tidak diajarkan membaca dari dini. Anak-anak kecil itu menganggap membaca sebagai salah satu hal yang menarik. Nah, ini yang perlu kita tanamkan. Kemudian seberapa pentingkah membaca itu? Tentulah jawabannya sangatlah penting. Karena anak-anak harus gemar membaca dengan baik. Semakin anak banyak membaca, semakin baik pula kemampuan membacanya. Semakin baik kemampuan, semakin suka ia melakukannya, semakin ia akan suka dengan kegiatan membaca. Semakin gemar dengan membaca, semakin ia tahu. Semakin ia tahu, semakin pandailah anak kita gemar membaca dan jadi pembudaya literat. Itu yang Anda harapkan sebagai orang tua dan pendidik. Betul begitu ya? Nah, kemudian apa sih manfaat membaca? Dengan membaca, anak akan menjadi lebih cerdas, berpengetahuan, pribadi yang kritis dan skeptis. Kemudian, jika anak rajin membaca, maka anak dapat menstimulasi ingatan dan mempelajari interaksi verbal dan bagaimana menggunakan daya imajinasinya. Yang ketiga, dapat menstimulasi dan membantu anak mengembangkan kemampuan verbalnya dan berbicara mereka. Membaca akan memperkenalkan anak akan angka, kata-kata, warna, bentuk, dan masih banyak lagi. Dan pada intinya membaca itu memang sangat diperlukan untuk segala ilmu gitu. Nah, karena sih kita mulai menstimulasi di video yang terdahulu tentang membaca dan berhitung. Saya pernah membicarakan tentang bagaimana stimulasi anak sebelum mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Pertama kali adalah stimulasi. Inilah hal-hal yang dapat menstimulasi pra membaca pada bayi dan anak supaya meningkatkan minat dan kegemaran baca anak. Yaitu ketika masih bayi, biarkan anak memegang, melihat, bahkan menggigit buku, gitu ya. Biarkan dia menggigit buku, malah sediakan buku bergambar yang berukuran besar, warna-warni, dan menarik untuk diperlihatkan pada bayi Anda. Sejak bayi pun anak sudah diperlihatkan atau diperkenalkan dengan buku. Kemudian yang kedua, tunjukkan di dunia nyata. Saat Anda berjalan-jalan bersama bayi, bicarakan hal-hal yang baru saja dibaca di buku. Lihat, ada meong. Hal ini bisa membuat bayi belajar mengasosiasikan kata meong yang ada di buku dengan makhluk hidup, kucing yang ada di depan anak. Kemudian kenalkan buku layaknya sebuah mainan. Beri kesempatan anak untuk bermain dengan buku. Sediakan waktu khusus agar anak bisa memegang, melihat, membuka buku. Meski anak belum bisa membaca. Jika mengenalkan buku pada usia bayi memang berisiko untuk digigit atau dirobek, bahkan diompoli. Nah, tapi itu tidak jadi masalah. Begitulah bayi. Namun sebagai orang tua Anda bisa mensiasatinya dengan memakaikan pampers kalau takut buku Anda basah. Perlu Anda ketahui bahwa ada buku dengan jenis-jenis tertentu yang memang dibuat khusus untuk bayi. Lalu bacakan buku pada bayi atau anak Anda dimanapun dan kapanpun. Jadilah Anda orang tua atau pendidik yang teladan. Baik orang tua maupun guru memang sewajarnya kita mencontohkan bahwa kita juga senang membaca, sering membuka buku. Bagaimana anak-anak kita mau menirukan kita kalau kita sendiri tidak pernah membaca buku, bahkan tidak mempunyai buku sama sekali di rumah gitu. Nah, beritahu pada anak tentang pentingnya buku dan membaca untuk masa depan.
Jika anak-anak Anda tidak ingin pergi ke toko buku dan membeli buku, katakan bahwa membaca akan memperluas wawasan pengetahuan. Anda tidak perlu memaksa anak untuk membaca ensiklopedia yang tebal misalkan. Biarkan dia memilih jenis buku yang sekiranya menarik baginya. Dengan membaca kita akan tahu banyak hal. Misalnya, jika anak hobi melipat kertas, belilah kertas origami dan buku yang berkaitan dengan cara membuat bermacam-macam bentuk dari melipat. Kemudian yang ketujuh, beritahu pada anak manfaat membaca. Apa saja sih manfaat membaca? Agar anak hobi membaca, beritahu padanya tentang manfaatnya. Bagaimana membaca akan membantu dalam kehidupan. Kemudian jadikan buku sebagai bekal dalam perjalanan. Jadi kalau seandainya kita pulang kampung atau kemanapun, bawa buku kesukaan anak atau kesukaan Anda gitu. Dorong anak akan terbiasa membaca buku saat perjalanan. Ciptakan suasana yang tidak membosankan dengan membaca. Lalu jadikan buku sebagai buah tangan atau oleh-oleh saat pulang dari bepergian. Saat kita pergi, pasti anak akan mengharapkan oleh-oleh dari kita. Nah, itu bisa Anda mencarikan buku untuk oleh-oleh. Yang ke-10, kondisikan rumah Anda ramah terhadap buku bacaan. Nah, ini yang banyak terjadi di Indonesia itu rata-rata. Banyak sekali ya saya melihat bahwa banyak rumah-rumah itu yang tidak mempunyai perpustakaan, bahkan untuk buku pun jarang punya. Padahal jika kita ingin membuat anak senang atau gemar membaca dan menulis, kita harus menyediakan perpustakaan mini di rumah. Letakkan buku-buku yang tertata rapi dan mudah dijangkau oleh anak. Bisa di sudut ruangan, bahkan di sudut kamar tidur. Kenapa? Karena hal ini dimaksudkan agar anak terbiasa dengan lingkungan buku. Koleksinya juga bisa bervariasi ya. Bisa berbagai tingkat mulai dari buku bergambar, buku cerita, buku informasi, dan lain sebagainya. Kemudian letakkan sebuah kursi beanbag. Jadi khusus untuk supaya nyaman ya. Jadi kalau di perpustakaan itu kita buat senyaman mungkin. Jadi ada sekali waktu kita ke perpustakaan membacakan buku atau anak-anak dibebaskan untuk membaca buku apa saja. Lalu pajanglah majalah, surat kabar, dan album foto secara mencolok sehingga anak Anda dapat melihatnya dan menggunakannya. Pastikan isinya sesuai dengan umur anak. Sediakan VCD dan DVD film yang mendukung keaksaraan. Misalkan saja Anda bisa menyediakan games interaktif sesuai dengan usia anak. Pilihlah VCD atau DVD berupa game interaktif yang bertujuan mengenalkan keaksaraan atau istilahnya belajar membaca sesuai usia anak. Style film yang bertema literasi. Sekali-kali menontonlah film anak yang menceritakan tentang perjuangan anak dalam membaca dan menulis. Lalu doronglah anak untuk mengoleksi benda-benda yang memiliki cetakan tulisan seperti benda-benda bungkusan permen karet, kartu bisbol, uang koin, perangko, dan lain sebagainya. Jadi kan anak akan melihat tuh banyaknya cetakan tulisan yang ada di benda itu. Supaya anak tertarik, yaitu adalah salah satu stimulasinya. Kemudian bantulah anak Anda untuk melihat bahasa tertulis di berbagai benda yang ada di sekitar rumah Anda. Seperti tube pasta gigi, botol sampo, kotak sereal, karton susu, dan sebagainya. Nah ini yang di rumah. Kalau untuk guru, ibu guru atau bapak guru, terutama yang anak golden age, itu bisa memperkenalkan huruf-huruf itu yang ada di bekal makanan anak. Misalkan ada anak yang membawa bungkus roti misalkan. Nah di situ ada tulisan roti, boleh dibacakan dan sambil kita berbicara dengan anak ini hurufnya apa saja. Nah itu dari situ anak-anak tahu di situ dimanapun berada ternyata ada huruf atau keaksaraan. Kemudian berikan label pada barang-barang di ruangan anak. Misalkan kalau ada buku berarti ada tulisan buku dan lain sebagainya. Nah ini di sekolah pun juga seperti itu. Kalau ada pintu ditulis, ada tulisan ditempel di situ dengan tulisan pintu itu dan lain sebagainya. Nah buatlah acara. Misalnya perpustakaan di bawah meja makan.
buat skenario unik tentang pergi ke perpustakaan di bawah meja. Pasti anak Anda akan merasa senang dan excited. Nah, ini kan drama ya intinya, jadi membuat anak itu supaya senang, supaya ada hal-hal suasana yang lain. Ternyata perpustakaan di bawah meja itu seru gitu. Nah, mintalah anak Anda untuk membuat buku-buku mengenai berbagai topik yang menarik baginya. Anak-anak senang membaca buku buatannya sendiri yang pembuatannya melibatkan mereka. Bahkan apabila mereka menempelkan beberapa gambar atau stiker ke dalam sehelai kertas. Berikan reward kalau anak sudah membuat. Nah, ini bisa menciptakan suasana yang menyenangkan dengan Anda, orang tua atau guru bisa membuat buku-buku sendiri dengan topik sendiri. Bisa dengan kertas-kertas bekas, tapi kertas bekasnya yang masih layak. Kemudian diberi sampul dan lain sebagainya. Setelah itu lengkapi buku-buku hobi. Bersama anak, belilah buku-buku tentang hobi anak dan Anda. Motivasi keingintahuan lebih dalam mengenai hobi anak. Misalnya buku tentang perangko, buku cerita tentang boneka anak untuk anak yang suka boneka, buku cerita tentang mobil, dan lain sebagainya. Nah, yang ke-11 adalah environmental print atau huruf cetak lingkungan. Ketika anak membaca lambang atau logo yang umumnya dikaitkan dengan tempat dan produk umum ini, maka anak akan mengasosiasikan antara sebuah konsep dan sebuah logo. Maka anak telah belajar bahwa sekelompok huruf membentuk satu kata yang bisa dibaca dan memberi informasi. Ini disebut dengan environmental print atau huruf cetak lingkungan. Tempelkan label. Anda dapat menempelkan label pada benda-benda utama dalam rumah Anda seperti meja, kursi, pintu, dan televisi. Kalau Anda sebagai seorang pendidik atau guru, tempelkan label nama-nama benda di dalam kelas. Misalkan kursi, meja, rak sepatu, lemari, dan lain sebagainya. Selanjutnya, berikan buku-buku berilustrasi tanpa teks, warna mencolok dan menarik. Hal itu akan merangsang minat anak untuk membaca sekaligus membangkitkan rasa ingin tahunya. Anak pasti akan tertarik membacanya. Yang ke-14, memberi hadiah dengan buku. Membiasakan hadiah buku. Anak akan tahu bahwa buku itu berharga. Buku adalah sesuatu yang menyenangkan. Sekali-kali berikan reward dengan buku yang disenangin anak. Apabila anak melakukan hal yang sangat terpuji. Lalu membiasakan anak untuk menabung khusus untuk membeli buku. Ajari anak Anda untuk menyisihkan sebagian uang sakunya untuk membeli buku. Bisa dengan memasukkan sisa-sisa uang di celengan kaleng. Kira-kira bila sudah terkumpul, buka dan pergi bersama-sama dengan anak ke toko buku. Biarkan anak memilih buku sesuai seleranya. Yang ke-16 adalah kesadaran tulisan cetak atau print awareness. Anak-anak dapat memahami jika tulisan itu mewakili kata-kata lisan. Anak tahu bagaimana cara memegang dan membaca buku yang benar. Misalkan, dari halaman judul, cover, sampai ke halaman akhir. Baca kalimat dari kiri ke kanan. Buka halaman satu persatu biar ceritanya runut. Salah satunya adalah dengan mengunjungi perpustakaan bagian anak-anak. Doronglah anak mengambil kartu perpustakaan dan motivasi anak untuk meminjam buku-buku yang ada. Buku-buku yang sekiranya menarik bagi anak. Selain menumbuhkan minat baca anak sekaligus gemar membaca, secara umum ada beberapa manfaat perpustakaan. Ini tentang manfaat perpustakaannya. Cukup sekian part 1 atau bagian pertama ini. Nanti akan saya lanjutkan ke video selanjutnya di bagian kedua. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.